Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi, semoga anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat walafiat berada di rumah. Baik anak-anak kami, kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang koordinat kartesius, terlebih dulu kita pahami dulu apa itu koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu adalah sebuah titik ya. Koordinat kartesius itu nama yang diambil dari seorang ilmuwan bernama Renatus Cartesius. Jadi dikasihlah nama koordinat kartesius untuk materi ini. Jadi kalau kita berbicara koordinat maka kita berbicara titik. Nah kalau kita berbicara titik maka titik itu berada pada suatu bidang. Jadi untuk lebih detailnya, bidang koordinat kartesius itu, kalau berbicara bidang koordinat kartesius itu, maka kita berbicara dua buah garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Nah ini dia, katakanlah ini garis vertikal, ya memang vertikal, kemudian satu lagi garis horizontal. Nah, setiap garis ini memiliki namanya masing-masing. Kalau yang horizontal ini dikasih nama X, kalau yang vertikal dikasih nama Y. Atau bisa juga kita bilang yang X ini sumbu X, yang Y ini sumbu Y. Atau juga bisa kita katakan yang X ini merupakan absis, yang Y ini merupakan ordinat. Ya. Dan dia memiliki titik nol, yaitu titik pertemuan ataupun perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk selanjutnya biar kita lebih paham dan lebih jelas, kita seiramakan setiap garis X ini dikatakan dengan sumbu X, setiap garis vertikal ya, ini kita namakan garis sumbu Y. Ya, kita samakan persepsi seperti itu. Nah, dari titik nol ini kita perhatikan dulu sumbu X-nya. Dari titik nol ini bila mana dia bergerak ke kanan, berapa langkah misalkan? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka ini adalah positif. Angkanya adalah positif. Kalau bergerak 1, 2, 3, berarti dia positif. Kalau dia bergerak ke kiri dari titik perpotongan ini, dari titik 0, ya, misalkan ini, maka dia adalah negatif. Maka di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya ya. Dengan sumbu Y juga sama. Ya, sumbu Y juga sama. Sebentar, kita tulis yang rapi dulu. Ya, dengan sumbu Y juga sama. Kalau ke atas, ini dia positif. Bergeraknya misalkan 1 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, supaya ini tidak dianggap 10, saya ganti warnanya menjadi warna merah saja. Nah, ini titik nolnya ya. Dan seterusnya ya. Kalau seandainya ke bawah dari sumbu Y ini, maka dia negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya ya. Nah, baik. Sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah bisa dipahami. Kemudian untuk menentukan sebuah titik pada bidang ini, bidang koordinat kartesius ini, yaitu dengan menentukan pasangan berurutan antara X dan Y. Yaitu pasangan berurutan antara X dan Y. Ya, X dan Y. Misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalkan X-nya 2, Y-nya 3. Maka kita hitung X-nya 2. 2 ini positif, berarti 1, 2. Sampai sini. Y-nya berapa? 3. Positif juga, berarti naik ke atas. 1, 2, 3. Sampai di sini. Nah, berarti titik XY yang kita tentukan yaitu 2, 3 ini adalah di sini. 2,3. Jadi untuk menentukan sebuah titik koordinat pada bidang kartesius ini yaitu dengan cara menentukan pasangan berurutan antara X dan Y. Betul sekali anak-anak kami. Antara X dan Y.
Misalkan contoh titik yang lain yaitu min 2 dengan 2. Nah, kita lihat di sini X-nya min 2, berarti negatif ke kiri. 1, 2 di sini. Kemudian Y-nya 2 positif, berarti ke atas. 1, 2, berarti di sini. Berarti di sini yaitu min 2, 2. Di sini titik koordinatnya. Nah, setiap titik koordinat ini bisa kita kasih nama. Misalkan ini kita kasih nama A, titik A. Ini kita kasih nama titik B. Berarti ini titik A. Ini titik B-nya. Titik A-nya di sini. Titik B-nya di sini. Kita kasih contoh satu lagi yang lain. Misalkan 2 ya, min 3. Di sini X-nya 2 positif. Nah, kita hitung 1, 2. Kemudian Y-nya 3 negatif. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ke bawah. Karena negatif. Ke bawah. Ini kita kasih nama titik koordinat C. Maka 2, min 3. Min 3. Saya rasa mudah ya. Ini dulu untuk pengenalan dasar tentang koordinat kartesius. Nah, baik. Kita lanjut lagi. Judul kecilnya di sini yaitu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius itu artinya sistem-sistem yang berlaku pada koordinat kartesius, ya. Baik, dalam sebuah bidang koordinat kartesius dia memiliki kuadran, ya. Kuadran. Apa itu kuadran? Coba diperhatikan. Kita tulis dulu sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya, ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dia memiliki kuadran. Ini dikatakan kuadran pertama. Ini dikatakan kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Jadi kita harus mengenal kuadran. Pada kuadran pertama, nilai X-nya itu positif. Dan nilai Y-nya itu positif juga. Pada kuadran pertama. Semua. Kalau misalkan letaknya pada kuadran pertama, berarti X positif, Y-nya positif. Kalau letak suatu titik pada kuadran kedua, berarti X-nya negatif dan Y-nya positif. Kalau misalkan letak pada kuadran ketiga suatu titik koordinat, maka X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ya, karena X-nya sebelah kiri, Y-nya sebelah bawah, negatif. Kalau letak pada kuadran keempat, maka X-nya positif, Y-nya negatif. Nilai titiknya seperti itu. Nah, ini harus dipahami dasarnya, ya. Harus dipahami pada sistem koordinat kartesius. Karena kalau sudah dipahami, maka bila mana nanti ada contoh-contoh soal akan mudah sekali kita bahas dan kita jawab. Baik. Langsung saja untuk lebih detailnya kita lihat sebuah contoh soal. Baik, kita bacakan soalnya. Gambarlah bangun PQRS dengan P, yaitu titiknya P min 5,3, Q min 2 min 6, R 4,4, dan S 1,5. Berbentuk bangun apakah PQRS? Nah, untuk mengetahui ini semua, kita harus membuatnya pada bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius. Kita coba jawab. Ya, di sini kita coba jawab. Terlebih dulu kita
tentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Baik. Di sini kita tentukan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atas juga sama. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau gambarnya jelek mohon dimaklum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya negatif. Ke bawah juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga negatif. Oke. Di sini untuk titik P ya, titik P yaitu min 5,3. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti dia berada di kuadran kedua. Ya, karena X-nya negatif. Yaitu min 5 X-nya di sini. Y-nya berapa? 3. Naik 3 ke atas. 1, 2, 3. Ini ya, berarti titik P di sini. Ini titik P. Sudah kita temukan satu. Kemudian kita tentukan titik Q. Q yaitu min 2, min 6. Berarti dia berada di kuadran ketiga. Min 2, kita hitung 1, 2. Turun ke bawah, min 6. Sampai 6. Sampai di sini. Ya. Nah, ini dia. Berarti di sini titik Q. Lanjut lagi. Kemudian titik R. Ya. R yaitu 4, min 4. 4, min 4 berarti berada pada kuadran keempat. X-nya 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Turun ke bawah, Y-nya min 4. Di sini lebih kurang. Berarti di sini yaitu titik R-nya. Kemudian satu lagi yaitu titik S. Titik S yaitu 1,5. X-nya 1, Y-nya 5. Sama-sama positif berada di kuadran 1. Yaitu 1 X-nya. Kemudian Y-nya 5. Kita hitung sampai ke atas. Nah, seperti ini lebih kurang. Nah, kemudian ini titik S ya. Kemudian ditanyakan berbentuk bangun apakah PQRS? Nah, kita tarik garis. Kita tarik garis. Garis yang kita tarik ini aja. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Kita hubungkan setiap titik tersebut. Kemudian dari sini ke sini. Maka kalau bisa kita lihat ini berbentuk persegi panjang. Namun agak sedikit bergeser. Kenapa? Karena setiap ukuran ini kita buat belum tentu pas ya. Karena kita tulis secara manual. Tetapi kalau seandainya kita tulis secara pas, insya Allah saya yakin ini pas berbentuk persegi panjang. Jadi kita tulis di sini. Jadi bangun PQRS berbentuk persegi panjang. Insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah.
Selanjutnya yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat ataupun terhadap bidang koordinat Kartesius. Posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, posisi garisnya itu ada dua. Ada yang sejajar, yang kedua ada yang berpotongan. Contoh sejajar begini. Ini kalau kita berbicara koordinat Kartesius itu selalu menggambar ya. Jadi siapkan rollnya, ya, mistarnya. Karena kalau tidak menggambar seperti ini nanti hasilnya tidak bagus ya. Baik. Jadi kalau dikatakan sebuah garis itu sejajar, ini untuk nomor 1. Misalkan dia itu sejajar dengan sumbu Y. Maka jarak setiap garis tersebut harus selalu sama. Misalkan ada sebuah garis A namanya. Garis A, garis ini kita kasih warna warna merah seperti ini. Katakanlah ini garis A. Ini garis A. Dia dikatakan sejajar dengan sumbu Y, jarak ini selalu sama. Sama dia jaraknya. Misalkan jaraknya 2, 1 dan 2. Berarti dari ini ke sini juga 2. Dari ini ke sini juga 2. Itu baru dikatakan sejajar. Begitu juga dengan sumbu X. Misalkan ada garis B misalkan. Nah, seperti ini. Dia juga harus memiliki jarak yang sama. Ya, jarak yang sama jaraknya. Jadi misalkan jaraknya juga 2 misalkan ya. Jadi 1, 2. 1 dan 2. Maka yang B ini juga dikatakan sejajar dengan sumbu. Nah, untuk contoh soal model yang nomor 2 yaitu berpotongan ya. Bukan contoh soal sih. Pemodelan kasus yang berpotongan terhadap sumbu X dan Y ya. Kita coba tulis lagi. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya. Ya. Nah, kalau berpotongan berarti ada garis yang tidak sejajar terhadap sumbu Y dan sumbu X. Misalkan seperti ini. Katakanlah ini kita kasih nama kita kasih nama ini garis C. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita kasih nama garis C. Garis C ini berpotongan terhadap sumbu X dan juga berpotongan terhadap sumbu Y. Di mana berpotongannya? Kalau kita ketahui nilainya maka kita akan tahu di mana berpotongannya. Intinya dia berpotongan. Maka harus dibedakan yang mana dikatakan garis yang sejajar terhadap sumbu X ataupun sumbu Y dan garis yang berpotongan terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Yang perlu diperhatikan apa? Ketika sebuah garis sudah berpotongan terhadap salah satu sumbu, maka otomatis garis tersebut juga berpotongan pada sumbu yang lainnya. Misalkan berpotongan pada sumbu X, maka dia juga akan berpotongan pada sumbu Y. Ya, begitu dia. Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami. Baik, di sini ada sebuah contoh soal. Ya, contoh nomor 1. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik A 3,0 dan B 5,3. Kemudian gambarlah garis H yang sejajar dengan garis G dan melalui titik P min 4, min 3. Tentukan
koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Maka yang pertama kita tulis dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Sebenarnya garis ini ada tanda panah, itu menandakan bahwa garis ini tidak ada ujungnya. Nah, cuma kita buat sampai sebatas ini aja. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang gambarnya sudah ada kotak-kotak untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal dalam bentuk bidang koordinat. Yang pertama kita tentukan dulu garis G yang melalui titik A 3,0. Titik A-nya yaitu 3, X-nya 3. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, kemudian Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti ya di sini titiknya. Nah, kemudian satu lagi, ini titik A ya. Kemudian satu lagi titik B melalui titik 5,3. X-nya 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian Y-nya 3, 1, 2, 3. Di sini berarti. Ya. Nah, berarti ini titik B. Titik B-nya. Ya. Berarti kalau kita ingin tarik garis, harus mengenai garis ini. Ya. Nah, seperti ini garisnya. Ini kita tarik ke sorry ya. Ini kurang pas. Oke. Lebih kurang seperti ini ya garisnya. Nah, ini dikatakan dengan garis G. Nah, yang ditanyakan ke kita ini, kemudian gambarlah garis H yang sejajar dengan garis G. H ini harus sejajar dengan garis G. Dan melalui titik, ya, dikasih kata kunci di sini melalui titik P min 4, min 3. Mana titik P min 4, min 3? Berarti X-nya min 4, kita hitung 1, 2, 3, 4 di sini. Ya. Kemudian Y-nya min 3 ke bawah. 1, 2, 3. Berarti di sini. Ini adalah titik P-nya. Kemudian tentukan koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Berarti koordinat titik potongnya. Yang pertama sudah diketahui P, yang satu lagi kan belum diketahui. Ya. Karena, maksudnya ini kan belum diketahui koordinat titik potongnya di mana. Ya. Kenapa? Karena belum kita tarik garis yang sejajar dengan garis G. Jadi supaya kita mengetahuinya, kita harus tarik dulu garis yang sejajar dengan garis G ini. Caranya lihat di sini. Antara garis G ini kita bisa lihat, kita hitung. Dari sini ya. Ini sebenarnya di sini letaknya. Cuma garisnya kurang pas ya. Kita hitung dari sini. Ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari sini juga sama. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini berada dia. Maka kalau kita tarik garis seperti ini. Ini adalah garis H. Seperti ini. Ini dikatakan dengan garis H. Ya. Saya rasa bisa dipahami. Nah, yang mana titik potongnya? Titik potongnya di sini dan di sini. Ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Jadi titik potong garis H terhadap sumbu X. Ya, sumbu X adalah di sini. Di sini. Berapa? 1, 2. Yaitu 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Ya, dah. Kemudian terhadap sumbu Y, ya, kita hitung 1, 2, 3. 3.
X-nya berapa? 0. Kalau di sini. Kalau di garis ini berarti kalau misalkan dia berada pada sumbu Y yang punya nilainya berarti X-nya 0 gitu ya. Kalau berada pada sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya 3. Disitulah titik potong garis H yang mana garis H ini sejajar terhadap garis G. Ya, begitu dia. Coba kita tulis di sini garis A-nya berapa? 3,0. Kemudian B-nya yaitu 5,3. Kemudian P-nya yaitu min 4, min 3. Ya. Kemudian H-nya, H-nya tidak. Nah, titik potongnya yaitu di sini. Ya. H-nya itu nama garisnya. Nah, di sini titik potongnya. Titik potong garis H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kami rasa contoh ini jelas ya. Untuk yang kurang jelas mungkin bisa diulangi lagi dan dipahami secara detail sehingga pembahasan soal ini bisa dipahami secara betul-betul. Baik, untuk latihan sebagai bahan pembelajaran, perhatikan latihan berikut. Baik, soal latihannya adalah pada bidang koordinat, gambarlah garis H1 melalui titik A, min 4, min 3, dan B, 4, min 3. Kemudian garis H2 melalui titik P, min 3, min 5, dan Q, 5, min 5. Dan garis M, ya. Ini garis M, biar lebih mudah kita miringkan nama garisnya. Ya. Lalu titik K 5,4 dan L 5,4. Apakah garis H? Pertanyaannya, apakah garis H1? Ya. Ini garis H1 dan H2 ya. Sejajar dengan sumbu X, jelaskan alasannya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah garis M? Ya. Garis M tegak lurus terhadap sumbu X, jelaskan alasannya. Jadi kita baru tahu apakah garis H itu sejajar atau tidak, kemudian garis M itu tegak lurus apa tidak terhadap satu sumbu ketika kita sudah selesai menggambarnya. Jadi latihan di sini adalah latihan bagaimana cara kita menggambar sesuai dengan titik-titik yang sudah diketahui di sini, dan latihan cara melihat apakah sebuah garis itu sejajar ataupun tegak lurus ataupun berpotongan dan lain-lain sebagainya. Semoga latihan ini bermanfaat bagi semua anak-anak kami yang berada di rumah. Jangan lupa dikerjakan dengan semua kemampuan yang dimiliki dengan segala penjelasan-penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi. Sehingga anak-anak kami bisa menyelesaikan soal ini dengan mudah. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.